Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zazara Putri Palupik dari kelas G Prodi Ilmu Politik. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan politik. Kepemimpinan dalam arti paling dasarnya dimaknai dengan kemampuan seseorang untuk membuat banyak orang mau melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak mereka inginkan. Jadi, maka kepemimpinan politik bisa dimaknai sebagai kemampuan untuk itu karena adanya kekuasaan formal dalam negara. Kekuasaan tersebut tidak lagi melekat pada dirinya, maka kemampuan untuk itu bisa jadi akan hilang seketika. Bahkan, sebagai sekedar contoh ekstrim, tidak sedikit kasus banyak orang yang sebelumnya memiliki kekuasaan besar, tetapi setelah kalah dalam perebutan kekuasaan, kemudian diperlakukan secara tidak manusiawi. Dalam segala sistem politik, kepemimpinan politik memiliki jangkauan yang sangat luas, karena di dalam negara terdapat struktur-struktur yang didesain untuk menyelenggarakan negara. Konsepsi penyelenggaraan negara secara umum meliputi pemberian jaminan, perlindungan, keamanan, dan kemakmuran kepada seluruh rakyatnya. Untuk mewujudkan itu, diperlukan kerja kolosal oleh seluruh struktur negara, mulai dari level paling atas sampai paling bawah. Semua harus bekerja bersama bahkan bersinergis untuk menghasilkan kerja-kerja yang optimal. Bahan bakar untuk mengerjakan semua itu pun sudah tersedia dengan adanya anggaran negara. Seorang pemimpin politik hanya akan bisa bekerja secara optimal untuk tujuan bernegara itu apabila mampu mengoptimalkan kerja-kerja struktur negara. Seorang pemimpin politik tidak bisa dan karena itu tidak boleh bekerja secara soliter. Sebab sebuah negara yang paling kecil dengan jumlah penduduk yang paling sedikit sekalipun tidak mungkin dijangkau secara keseluruhan oleh hanya satu orang saja. Karena itulah, pemimpin politik harus memiliki imajinasi tentang apa yang harus diprogramkan dan bagaimana cara yang paling efektif dan efisien untuk mengkonsolidasi struktur-struktur kekuasaan agar semuanya melakukan kerja-kerja yang diprogramkan. Dalam konteks ini, seorang pemimpin negara harus benar-benar memahami tentang bagaimana sistem politik bekerja. Hanya dengan cara memahami dan menggunakan struktur dan dalam sistem itulah, kerja kolosal yang menjadi indikator negara hadir dalam setiap kebutuhan rakyat benar-benar nyata. Namun, yang sering terjadi dalam era digital sekarang ini, tidak sedikit pemimpin politik membangun seolah-olah kerja mereka melakukan sesuatu lalu direkam dan disebarkan agar menjadi viral. Video-video yang sesungguhnya adalah kerja yang terbatas, kemudian diolah sedemikian rupa hanya untuk membangun image yang telah mereka lakukan dalam kerja besar yang dapat menjangkau keseluruhan wilayah dengan seluruh warganya. Pemimpin politik yang tidak bisa mengoptimalkan sarana yang dimiliki oleh negaranya sesungguhnya telah melakukan pengabaian yang luar biasa dengan melakukan kerja-kerja yang tidak melibatkan struktur-struktur negara yang telah ada. Terlebih, dengan maksud pencitraan, seorang pemimpin politik telah terjatuh kepada level orang yang tidak memiliki kepemimpinan politik. Untuk melakukan kerja-kerja yang demikian, tidak dibutuhkan orang yang memiliki kekuasaan besar, yang menjalankan alat ruda paksa atau atas siapapun yang membangkang atas segala visi dan misinya. Implikasi pola kerja yang demikian adalah hanya sedikit saja warga negara yang mendapatkan perhatian, sedangkan lebih banyak di antaranya yang pasti mengalami keterlantaran. Pada dasarnya, struktur-struktur negara dengan segenap aparatusnya memang diciptakan untuk menjadi sarana bagi para pemimpin politik untuk mewujudkan visi dan misinya dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara. Jika tidak memiliki kemampuan untuk itu, maka sebaiknya jadi warga negara yang biasa saja. Kemudian,
dalam kepemimpinan itu, seseorang juga harus melakukan pencapaian dalam tujuan berorganisasi, karena memandang kepemimpinan sebagai aktivitas membujuk manusia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan merupakan proses untuk mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, memengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu, pemimpin juga memengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara dukungan dan kerjasama dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi. Kemudian, pemimpin mempunyai peran strategis dalam optimalisasi organisasi. Pemimpin memiliki fungsi vital dalam membuat keputusan dan rencana strategis yang ingin dicapai sebuah organisasi. Kekuatan pemimpin untuk mempengaruhi kinerja organisasi mengakibatkan posisinya menjadi sentral dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan yang akan diambil. Pembuatan kebijakan juga memungkinkan seorang pemimpin untuk melakukan evaluasi kinerja beserta solusi dalam setiap problema organisasi. Seseorang pemimpin yang ideal dituntut untuk mampu mengetahui konteks perubahan dan tantangan organisasi. Sehingga, dalam diri seseorang pemimpin diperlukan kemampuan untuk menangkap gejala sosial budaya yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, perubahan yang seharusnya dilakukan dalam organisasi akan segera dapat dilakukan. Dari penjelasan kepemimpinan politik, pastinya di dalam kepemimpinan itu, kepemimpinan memiliki berbagai tipe. Karena keterkaitan antara tipe kepemimpinan dengan pemilihan umum memang tidak mudah untuk dipahami. Perbedaan sistem pemilihan umum, apakah itu sistem proporsional atau sistem distrik, dengan tipe kepemimpinan tidak serta-merta akan teruji. Namun, analisis ini mencoba melihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang dibuat penguasa saat pemilihan umum tersebut sedikit banyak yang mencerminkan karakter kepemimpinan yang berkuasa masa itu. Misalnya, pemilu pertama tahun 1955 mencerminkan bagaimana karakter transformatif yang dianut oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta kala itu. Pemimpin juga mempunyai kemampuan untuk menyamakan visi dan masa depan organisasi dengan bawahannya, serta meningkatkan kebutuhan bawahannya pada tingkat yang lebih tinggi daripada yang mereka butuhkan. Pemimpin harus mampu membujuk bawahannya melakukan tugas-tugas melebihi kepentingan mereka sendiri dan demi kepentingan organisasi yang lebih besar. Kepemimpinan mengartikulasikan visi masa depan organisasi yang realistik, menstimulasi bawahannya dengan cara yang intelektual, dan menaruh perhatian pada perbedaan yang dimiliki bawahannya. Dengan demikian, seperti yang diungkapkan Tichy dan Devana, keberadaan para pemimpin mempunyai efek transformasi baik pada tingkat organisasi atau pada tingkat individu. Pemimpin dengan tipe pemersatu biasanya mampu mengumpulkan dukungan rakyat serta berhasil mempengaruhi mereka, tetapi ketika harus mengelola pemerintahan dia gagal dan kerap mengecewakan. Sebaliknya, para pemimpin dengan tipe pengelola umumnya cakap dalam mengelola pemerintahan, tapi kurang mendapat dukungan dari rakyat karena kurang menguasai retorika atau tak memiliki kecakapan yang cukup untuk mendekati massa. Tipe pemimpin pengelola biasanya sering disalahpahami orang, tetapi yang ideal adalah jika kedua karakter itu bersatu dalam satu tokoh. Berkaitan dengan jenis kepemimpinan yang lain, Soekarno menurut Lidle adalah jenis pemimpin transformasional yang mengubah Indonesia dari suatu fase penjajahan kepada fase lain kemerdekaan. Namun demikian, Lidle membatasi bahwa karakter transformasial Soekarno hanya terjadi sejak awal kemerdekaan hingga tahun 1949. Setelah tahun itu, Soekarno menjadi pemimpin yang tak lagi mempunyai visi transformatif
Mengambil contoh pada kepemimpinan masa Orde Baru, yaitu menghasilkan pola kepemimpinan transaksional, di mana pemimpin berusaha untuk menjalankan roda kepemimpinannya sebagai bentuk transaksi, terutama untuk melanggengkan kekuasaan serta kelompok-kelompok pendukungnya. Alhasil, Soeharto mampu bertahan selama 32 tahun melalui berbagai kebijakan yang disusun selama Orde Baru. Namun demikian, dalam tingkat tertentu, Soeharto juga merupakan tipe pemimpin transformatif yang berusaha mengubah kondisi Indonesia lewat proyek pembangunan dan modernisasi yang dipimpinnya. Soeharto juga memiliki kemampuan mengelola pemerintahan yang mumpuni. Kemampuan administrator yang andal ditunjukkan beliau melalui serangkaian kemajuan Indonesia di bidang ekonomi dan stabilitas politik nasional. Secara ekonomi, Indonesia memang mengalami kemajuan yang pesat dalam pembangunan ekonomi, sehingga sering disebut sebagai macan Asia Tenggara. Namun demikian, hasil pembangunan ekonomi ini seperti api dalam sekam yang akan meledak setiap saat jika kondisi ekonomi negara memburuk. Hal ini menjadi kenyataan ketika krisis ekonomi melanda Asia, khususnya Asia Tenggara, dan begitu besar dampaknya Indonesia, masyarakat bak macan yang menginginkan kebebasan. Krisis ekonomi multidimensi terjadi telah menyebabkan Orde Baru kehilangan kepercayaan masyarakat yang berakibat pada jatuhnya rezim yang telah berkuasa lebih dari 32 tahun tersebut. Orde Baru runtuh pada tahun 1998 setelah tahun Soekarno menduduki kursi kepresidenan sebagai hasil dari kemenangan Golkar pada pemilu 1997. Karakter kepemimpinan Soeharto yang berwibawa, kalem, dan jawani ternyata tidak mampu meredam gejolak besar masyarakat yang menuntut perubahan pada masa itu. Hal ini ditandai dengan mundurnya beberapa orang kepercayaan beliau dari kursi kabinet bentukan Soeharto pasca pemilu 1997. Bahkan pasca Soeharto turun dari kursi kepresidenan dan menyerahkan kepada B.J. Habibie selaku wakil presiden untuk melanjutkan kepemimpinan nasional hingga tahun 2002 pun gagal mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia. Habibie dianggap masih memiliki keterkaitan dengan Orde Baru dan tuntutan rakyat saat ini adalah untuk segera menyelenggarakan pemilu untuk memilih wakil rakyat serta presiden dan wakil presiden. Alhasil, pada tahun 1999 diselenggarakan pemilihan di mana pemimpin tersebut dapat membawa perubahan karena adanya kekuasaan formal dalam negara. Setelah itu, karena banyaknya orang-orang yang memiliki kekuasaan sebelumnya itu bisa diperlakukan secara tidak manusiawi karena dia sudah lengser dari kepemimpinannya tersebut. Dalam segala sistem politik tersebut juga, kepemimpinan memiliki jangkauan yang sangat luas karena di dalam negara terdapat struktur-struktur yang didesain untuk menyelenggarakan negara. Setelah itu, diperlukan kerja kolosal oleh seluruh struktur negara, mulai dari level paling atas sampai level paling bawah. Semua harus bekerja bersama sebagai bahkan sinergis. Seorang pemimpin hanya akan bisa bekerja secara optimal untuk tujuan bernegara apabila mampu mengoptimalkan kerja-kerja struktur negara tersebut. Seorang pemimpin politik tidak bisa dan karena itu tidak boleh bekerja secara soliter. Karena itulah pemimpin harus bisa memiliki imajinasi tentang apa yang harus diprogramkan dan bagaimana cara kerja yang paling efektif dan efisien untuk mengkondisikan struktur-struktur yang telah dibuat. Dalam hal ini, seorang pemimpin memang benar-benar harus memahami bagaimana sistem politik itu bekerja. Dengan cara memahami dan menjalani struktur-struktur tersebut, kerja yang dilakukan akan menjadi indikator negara dan hadir dalam setiap kebutuhan rakyat-rakyat yang benar-benar nyata. Pemimpin juga harus mengoptimalkan berbagai sarana yang dimiliki oleh negara, karena sesungguhnya telah melakukan pengabdian yang sangat luar biasa. Dengan melakukan kerja yang tidak melibatkan struktur negara yang telah ada, terlebih dengan maksud pencitraan seorang pemimpin politik telah terjatuh kepada level orang yang tidak memiliki kepemimpinan politik. Pada dasarnya, struktur negara dengan segenap aparatus memang diciptakan untuk menjadi sarana bagi para pemimpin politik untuk mewujudkan visi dan misinya dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara. Jika tidak memiliki kemampuan itu, maka sebaiknya jadi negara yang biasa saja. Cukup sekian.
penyampaian materi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.